Silakan. Sofi, baca Amsal Sofi. Baca sudah. Apa yang mau Iya. katakan? Iya, Amsal 7 tuh. Jadi Apa? Sofi tuh Baca dong. kalau suaminya lagi di luar jauh, itu Baca, Sofi baca. bisa bebas itu. Ya, baca secara utuh coba. Bisa Baca bebas, week sampai pagi itu bebas. Bas kapa kalau lari ke suami piye to pak. Makanya kalau ke atas itu bawa telinga. Takut ya Be. Padahal itu nguntungin lu Be. Bawa telinga pak. Itu ayat itu nguntungin kali ya, kalau nguntungin naik lu ke Be. atas. Orang bahas tadi bahas kapa, kok bahas sejarah itu seru. Ya bantah aja. Ini bahas itu. Kenapa sih umat kalian tuh suka banget ngebahas tentang selangkangan itu loh? Suami ini, suami itu, ya ampun. Itu adanya di ini loh. Diajarin gini aja Gotun, nanti kalau begitu kamu yang nyungsep nanti di surah-surah apa? Justru gua balas lu, Mat. Gua balas lu. Ya. Lu dari tadi bahasin masalah Udah, kamu kalau mau ke situ nanti Allah dijelaskan tetapin masalah zina. Nah, sekarang di ayat lu juga ada, Mat. Di ayat lu juga ada masalah itu. Ya kan? Sekarang aku tanya, kalau Amsal itu Jangan tanya, lu Amsal itu emang yang nulis siapa? dulu. Aku tanya. Baca dulu. Lu kok sudah tahu ayatnya? Gue sudah hafal ayatnya. Yang kamu maksudkan tuh aku sudah tahu. Ya udah baca Sekarang coba. aku tanya. Aku tanya. Nggak usah banyak nanya. Kamu yakin bahwa Alkitab itu mengajarkan umatnya untuk berzina? Enggak, aku mau konfirmasi pernyataanmu dulu nih. Supaya bisa kita rekam. Bahwa Amsal Alkitab mengajarkan umatnya untuk berzina. Lah ya, konfirmasi dulu. Iya, silakan. itu gimana menurut Sophie, coba gimana itu? Loh, Amsal 7 sampai baca aja dong. 16. Baca dong Amsal 7. Baca dong. Iya, itu tadi udah dibaca. Apa mana? Kau nggak baca kok. Apanya? Bro. Gotun. Artinya ngerti kan artinya? Gotun. Apa? Ini dulu pesen kelapa muda, degan hijau dulu. Habis ngelem jangan langsung menaik ke komal. Ngelem gimana? Lu nggak kuat bacanya apa gimana sih? Astaga. Nggak kuat bacanya apa gimana, Sophie? Pernah nguntungin lu, Sophie. Kualitas debater muslim beginilah. Nguntungin lu, Sophie itu. Jadi lu tuh bebas, kalau suami lu kemana-mana tuh bebas sama tetangga. Sampai pagi bebas. Iya, aku mau konfirmasi dulu. Udah dikonfirmasi itu udah ada, udah jelas, udah tertera. Mengajarkan orang untuk berzina. Sebelum aku bacakan Amsal. Ya terserah lu, ini yang coba lu artikan itu. Aku bacakan Amsal ya. Amsal 7 ini yang nulis Salomo. Kamu diem. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda, seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan dan lalu melangkah ke rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat tiap tikungan dia menghadang. Lalu dipegangnya teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu, berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai pujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya.
Maka tiba-tiba orang-orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besar jumlahnya orang yang dibunuhnya, dan rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Sekarang mana dikatakan di situ kamu boleh melakukan perzinahan? Itu bebas berzina sampai pagi. Oh, pantesan kamu goblok. Pantesan kamu pengikut Nabi Cabul itu goblok. Baca Amsal 7 aja kamu nggak tahu artinya. Ada kata larangan loh di situ, jangan. Masa itu aja nggak paham? Udah, Ya ampun. udah nggak? Kalau udah Itu kata Mbak, larangan jelas loh. Kata larangan Al-Azhar jangan 51. itu kata apa sih? Bingung sama Islam otaknya gimana sih? Itu kata larangan di situ di aneh. Brogotun wajib belajar 9 tahun nggak sih dulu? Brogotun. Wajib lah. Oh, wajib. sekolahnya kayaknya perlu dipertanyakan, bro. Izin sekolahnya. Masalah komprehensif masih perlu diperdalam. Aduh, kok begini-begini sih yang datang? Ya. Gak ada yang Sorry ya, jelas Brogotun dikit ya, bukan. Enggak, Ya, sekarang aku nggak begini nyalain kamu, loh. Brogotun. Enggak begini. Aku nggak nyalain kamu ya, aku nyalain sekolahmu ya. Enggak begini loh, si Ahmad itu. Si Ahmad ya, itu kan Nggak dia usah suka- panik dulu. Ini saya mau tunjukkan. Oh, kan. Tadi udah dibacakan. Lu aja bisa pelintir-pelintir Udah ayat kan. dijawab. Lu pelintir-pelintir ayat. Nggak pelintir ini nanti saya Lu. tunjukkan yang tafsirnya nih. Ini tafsirnya udah di depan mata. Ini. Gak Mau dipinter dari tafsir mana? kok Mau ayatnya. Atabari saya juga ada literaturnya. Pengen Atabari. sampai Lu bawa-bawa ayat. Nih kalau mau dari tafsir, mana tafsir Quran nih? Ada 5 tafsir. Atabari, Ibnu Katsir, Qurtubi, Al-Azhar, An-Nur. Jadi udahlah. Kalau mau tafsir bisa di sini juga banyak ini tafsir-tafsirnya. Nih ya, ayatnya ini, Bro. Al-Azhar 51. Ini mantap ini. Kamu kalau nggak pernah baca ini, waduh, kamu malu mestinya tadi buka ayat itu. Enggak malu, Mat. Karena Itu lu yang ngertiin, ini, Mat. Lu yang ini ngertiin. kamu langsung nyungsep masuk ke selokan. Kalau ini dibahas. Lu yang ngertiin sendiri itu, Mat. Lu Langsung kalau ada yang dijelasin nggak ngerti. Lu kalau Langsung. dijelasin nggak ngerti, susah. Langsung ada yang bilang semua umat muslim umat Islam keluar room nggak jelas. Langsung khawatir. Ini ayatnya ini menarik ya. Yuk. Ini Kamu nggak setuju kiamat yang jelaskan, kamu baca tafsirnya got gitu loh. Iya. Biar nggak biar Iya. pinteran dikit gitu loh. Enggak saya tafsirkan. Enggak, lu Ada Kir. tafsirnya kok. Enggak gini. Sekarang gua tanya, lu jangan banyak tanya, Mat. Sekarang gua yang nanya, Bentar Mat. lo, astagfirullah saya Lu- belum baca, belum apa kok jangan panjang-panjang. Lu Gimana dari kamu ini? dari pertama lu bikin room Ini. ini buat room, lu tuh selalu bawa Langsung. data. langsung Lu kejang-kejang. yang bawa, Kenapa? lu yang nafsirin sendiri. Kagak, Oh, itu dibacain tafsir sendiri itu kagak nafsir. Itu tafsirnya ada tuh, coba bacain tafsirnya. Iya. Makanya itu tafsirnya mereka sendiri. Dari ini Bacain aja, gua susah bacanya, Mat. Kementerian Arab Saudi ada, nanti dari Syekh Dr. Salim bin Abdul bin ini juga ada ya, ini Imam Masjid Haram dan seterusnya ya, gitu bro. Jadi yuk kita inilah majulah bahas yang beginian ini. Saya suka bro sebetulnya bahas tentang perzinahan di Islam ini karena kaitannya itu seperti Upin dan Ipin ya, seperti Upin dan Ipin. Berzina dengan Islam itu Upin dan Ipin ya. Ini engkau boleh menangguhkan atau menggauli ya umat dalam kurung ya, siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dalam kurung para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa dalam kurung lagi
di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya. Lalu kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Ikan itu di terjemahan lainnya. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semua. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun. Nah, ini ya, kita lihat dari ini ya, tafsir bebas, mau tafsir yang mana? Ini saya ambil dari Zubdatut Tafsir min Fatil Qadar ya, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Ya, ayat 51. Kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Ini untuk Muhammad ya. Itu Jadi jelas, otomatis- itu tanda kurungnya istri-istrimu, Dalam bro. kurungnya banyak. Itu, Banyak amat dalam kurungnya itu. Pesan di mana sih dalam kurungnya itu? itu istri-istrimu. Sekarang begini Ya. bro, ada kata Iya, dan, apa? ada kata dan. Apa? Jadi ada hijau Dan boleh pula merah. menggauli Ada siapa hijau yang dan dikehendaki merah. istri-istrinya, Ngapain? begitu, Mat. Lu Kalau itu ada udah kalimat meleset, ini, Mat. Kalau ada kalimat Amat. ini ngapain? Kalau ternyata sama aja Meleset. dengan kalimat belakangnya. Lu Gini aja, God. meleset-melesetin. God. Gini aja, God. Apa? Gini Udah aja. jelas itu. Gini Udah aja, God, biar jelas. enak. God, gini aja, God. Gini. Apa, Dis? Di Apa, dalam Dis? kurung ada dalam kurung lagi. Gini aja. Kita pakai akal sehat ya gini. Kalau misalnya Akal kamu sehat nikah apa? nih. Lu aja nggak sehat kok akal lu. Bentar. Misalnya kamu nikah sama istrimu. Akal lu aja nggak sehat. Perlu nggak saya kasih tahu sama kamu? Kamu bebas menggauli dia. Perlu nggak saya kasih tahu gitu? Lah, Perlu nggak? Itu istri tanda kurung istri-istrimu. Kalau istri ngapain dikasih tahu, Pak O? Loh, kalau istri tuh, loh, masa istri nggak bebas digauli? Gimana sih kamu? Lah. Pikiranmu di mana? Kalau misalnya kamu punya istri, perlu nggak saya bilang sama, kamu boleh bebas kamu menggauli istrimu? Ngapain sih Lah, ngomong gitu, orang itu istrimu kok? itu Pak O, boleh pula Pak O. menggauli siapa yang kamu kehendaki. Iya, Ya istri kan? bukan? Istri bukan? Ya istri. Loh, Bukan, kalau istri itu ngapain harus wanita-wanita dikasih yang- tahu, PA? Bukan, itu wanita-wanita yang menghibahkan Kok lu- dirinya lu yang kepada kejang sih? Ngomong surah 33 ayat 50. Ayat siapa kok lu yang kejang, bro? Itu yang boleh menangguhkan menggauli itu maksudnya wanita-wanita yang menghibahkan dirinya Enggak kepada ya, sekarang yang gue tanya itu kan ayat hadis. Kenapa lu yang kejang? Gini aja, God. Saya tes lagi pikiran kamu ya. habis. Misalnya kamu nikah dengan perempuan. Enggak, Dengar dulu. itu udah jelas. Dengar dulu. Ngapain Kamu punya dengerin istri. lu aja enggak Dengar dulu. nafsir Kamu aja punya salah kok. istri. Dengar dulu, kamu punya istri nih. Perlu nggak saya kasih tahu kamu sama God? Kamu bebas Nggak nggaulin perlu, istrimu. nggak perlu, nggak? nggak perlu. Ya Nggak nggak perlu. perlu. Namanya juga istri. PH. Gimana sih? Kecuali itu bukan istrimu, baru saya perlu ngomong. Ah, kamu bebas menggauli siapa saja yang kamu suka. Ah, itu baru. Gitu loh. Gimana sih lu kamu itu? dari Kali- itu kata-katanya kali udah jelas, logikamu- bro. Kata-katanya logikamu udah fatal jelas. loh ini. Lah, Betul. Tadi sama Bu Sofi siapa? udah fatal. lu nya aja. Lu itu lu yang menggiring, lu yang pleset-plesetin. Aku dari tadi diem aja loh. Aku cuma bilang dalam kurung, di dalam kurung ada dalam kurung lagi. Itu musuh. Udah jelas itu, udah jelas lo. Mat udah jelas, Mat. Coba lu baca lagi, Mat. Jelas apa? Lu jernihin lagi, Mat. Oh, Oh, Itu otak tadi lu tafsir, jernihin kamu lagi. bilang hadis. Gimana sih? Yang dibaca Quran sama tafsir kamu bilang hadis. Lu jernihin lagi bacanya, otak lu nya, Mat. Itu lu pleset-plesetin itu udah jelas garis apa namanya tanda kurung. Nanti jadinya Tanda kurung. Iya kan? Istri-istrimu. Mau saya santap mentah-mentah kamu? Hah? Iya, yang Masih tadi coba lu yakin, baca, yang tadi lu baca. Lu Ini udah jelas aja, bro. meleset itu, Mat. Tadi Sahih Bukhari 6312. Ini kalau kamu sampai nggak bisa paham, saya angkat tangan ya. Memang benar ya, IQ rata-rata orang Indonesia yang mayoritas Islam itu 78. Nah, terus maksudnya apa? Ini Yang lu banggain apa? IQ siapa? Yang lu banggain IQ siapa? Coba gua tanya.
Ya nggak tahu IQ-mu berapa, saya nggak tahu lah. Lu bilang IQ Kristen, itu kan gak termasuk lu, Mat. Kalau itu mayoritas di Indonesia Islam. Nah, Ya udah. lu angkat sama IQ orang. Coba kamu pahami ini aja. Fokus. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Paham nggak? Kamu tempel di otakmu nanti tuh. Kamu tempel di otakmu di situ ya. Kamu Mari tempel terus kita kamu berikan. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Oh, Tidaklah yes. mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Lu baca semua, itu lu kan sepotong-sepotong, bro. Lu aja nggak mau ayat lu dibaca sepotong-sepotong, lu baca Ya, semua dong. Amsal yang tadi jelas aja dia bingung apalagi. Si Gotun tinggal bilang aja, saya beriman. Jangan lu potong, lu baca semua. Gotun, Lu mau nggak ayat lu? Itu lo gunting, tempelin di jidat lo, baru lo pergi. Gitu loh. Lu nggak mau kan ayat lu dipotong-potong kan? Lu baca semua, konteksnya apa? Konteksnya apa? Aduh, bengek. Baca semua. Sahih Bukhari 6312. Ya. Nah, nih. Nanti kalau kamu mau tentang Muhammad berzina, saya bisa tunjukkan juga. Gua sekarang begini, Mat. Gua aja nggak percaya sama logika lu. Logika lu aja hancur, Mat. Saya bilang Berzina dalam keadaan jangan beriman itu melawan. gimana? Nih, Saya bilang jangan gua gimana mau percaya sama tafsiran lu, Mat? Gimana gua mau percaya? Lu aja IQ lu juga sama. Bukan tafsiran, Abdul. Tulisannya lo bisa baca nggak sih? Coba biar dia yang baca, Baca semua. Ya, telah menceritakan Lu yang baca, kepada lu yang baca. kami Adam. Ya udah. Biar dia aja bang yang baca bang. Dia aja bang yang baca bang, biar ngerti bang. Silakan kamu baca kok. Baca. Susah di gua ngeblur, bro. Alah. Alasan. Alasan aja. Alasan. Saya Lu baca. colokkan dulu, bentar. Lu baca. Itu tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan Islam. Tuh. Bukhari 6312. Bentar. Mana ini aku masukkan sebagai hadits quote of the day. God, kamu hobi ke Alexis nggak, God? God, Apa? kamu hobi ke Alexis nggak? Kamu boleh Enggak, ke nggak pernah Alexis gua. tuh asal kamu tetap beriman kepada si Allah. Kamu boleh berzina. Karena ketika kamu berzina, kamu dalam keadaan beriman. Konteksnya apa dulu itu? Lu baca sepotong-sepotong, bro. Konteksnya apa dulu loh? Nah, ini udah beres ini. Kok nggak beres? Bahkan bukan hanya berzina, bro, bohong itu boleh. Jadi kalau udah zina, bohong sama istri nggak apa-apa. Kalau di Islam. Bongkar kiamat, bongkar. Silakan bongkar, ayo bongkar silakan. Gua Jadi ini kamu pahami dulu ya. Ini berzina, poin pertama. Yang kedua, ini mencuri. Ya. Terus yang ketiga, ini minum kamar. Minum kamar itu nggak apa-apa di surah kamar. Minum kamar itu nggak apa-apa di surah An-Nahl. Dalam keadaan Surah 16 beriman. Minum ayat kaum. 6. Iya, dalam keadaan beriman Kiamat nggak tadi hadis berapa? Aku mau bikin quote of the day. Hadis Sahih Bukhari berapa? Bukhari 6312. Bentar. Sahih Astaga. Bukhari Ibu Sofi. 12. Coba Gotun jelasin dulu ini sebelum ganti ke topik lain. Gotun jelasin dulu ini gimana Iya, berzina. Biar dulu anu aja. Biar dia aja yang baca. Coba Gotun, kamu yang baca Gotun. Ya, kamu bacain yang dulu, baca bacain, penuh. bacain. Kamu yang baca penuh dari A sampai Z. Coba baca Gotun, silakan. Ayo. telah mengizinkan kepada kami. Menceritakan Apa? Pak, ya ampun. Iya kan gua bilang gua Baca di sini saja ngeblur, dia bro. sulit teman-teman, apalagi Waduh. pengertian. Di sini gua ngeblur, bro. Biar dia baca dulu, teman-teman. Biar dia baca. Maaf ya. Silakan, Jangan silakan. goyang-goyang, jangan digoyang-goyang. Silakan, Lu silakan. fokusin dong. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syobah dari Syobah masih
dari Zakwan, dari Abu Hurairah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya geser, bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencari dalam keadaan beriman. Ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia, ya kan, meminum khamr ketika minumnya dan ia dalam keadaan beriman dan taubat apa itu? Terhampar. Setelah itu. Iya kan dia taubat itu. Iya. Gitu kan? Nah, terus Artinya gimana? Berangkat God. Nggak apa-apa toh. God, ambil karung God. iya, artinya kan dia bertaubat kan, walaupun dia berbuat dosa, berzina, minum khamar. Nah, dia ujung-ujungnya bertaubat kan, Kalau minta ampun. Kalau kamar nggak apa-apa bro, surah 67 itu nggak apa-apa. Itu sampai di tafsirnya apa? Itu udah jelas, Ya, nggak dia apa-apa, minta nggak apa-apa. ampun, Surah 16 bertobat. Fokus saja Ayo, ke gimana? zina. Kita fokus Gimana ke zina. dong? Tapi kamu kan membahas itu. Ya, bahkan ini ya di Bukhari. Jadi aku Allah itu bingung sudah kadang-kadang sama lu, menetapkan Mat. Udah jelas itu, Mat. 5774 nih, Bukhari 5774 ya. Nah, Kamu sekarang lihat di lu juga ada nggak yang namanya bertaubat? Ada kan, Nggak usah sama juga kan? lompat kayak Oh, lompat. Ini Nabi Ya, Muhammad kita sesungguhnya Allah ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam baginya dari perbuatan zina yang pasti terjadi Sudah dan ditentukan. tidak mungkin dihindari. Maka zinanya mata adalah melihat, sedangkan zinanya lisan adalah ucapan, zinanya nafsu, keinginan, dan berangan-angan. Dan kemaluanlah sebagai pembenar semuanya atau tidak. Ya. Nah, jadi kalau buat laki-laki, ini ajaran Islam ya. Ini pernah Kalau dibahas seandainya sama melakukan Malikil zina, ya, maka boleh berbohong kepada istri. sekitar 5 bulan yang lalu. Ya. 6 bulan atau 5 bulan Nih, yang lalu. di dalam Tirmizi 1862. Recording by Why Not Petra. Nih, Rasulullah bersabda, kedustaan itu tidak halal kecuali pada 3 hal. Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar istrinya ridho. Jadi kalau suami misalkan pulang malam, ya, kan nggak apa-apa berzina tadi. Bahkan Allah sudah menetapkan untuk berzina. Bahkan Allah sudah menetapkan masuk surga atau neraka di surah At-Takabun ayat 2 tuh. Jadi suami itu boleh berbohong kepada istrinya. Jarang Oke. pulang. Nah, Abang jarang kemudian pulang. terus baca semua, Mat. Lu kok sepotong-sepotong kok di situ ayatnya. lo boleh Lu mau baca jangan semuanya, bilang. nggak Iya, ada lu yang baca berubah. dong. Nggak ada yang Baca berubah. semua Abang dong, jarang baca pulang. semua biar ketahuan Pulang konteksnya malam. dong. Tiap malam. Biar ketahuan konteksnya. Ya, kamu catat, Lu aja nggak mau kok ayat Kamu catat. lu dibaca sepotong-sepotong, lu nggak mau Iya, kan? ini. Ya wis tak Iya, lu bacakan baca semua, Mohon yuk maaf, baca aku semua, tadi. yuk. Iya, coba Jangan dari situ, dari atas. Baca ayat Apa itu nih oper-operan saya dari baca. ayat sebelumnya Iya, ini nih. dan Nggak ayat usah sesudahnya, bertanya, biar ya. nyambung Nggak usah konteksnya. bertanya. Ini apa? Hubungannya apa? Ya, sampai di sini nih. Ia berkata Biar Rasulullah nyambung Muhammad konteksnya. bersabda kedustaan itu Jadi lu tiga hal bacanya itu kecuali. dari Nggak usah ayat motong-motong. sebelumnya dan ayat sesudahnya. Capek deh kalau sama orang awam itu begini. Jadi Jangan mesti dibacain pulang. semua, Ya, mesti lu mesti yang diinikan awam. gitu ya.
Emang harus dibacain. Tiap malam Berarti kamu lanjut lanjutan berarti kamu tidak jangan dianggap berzina ya. Yang penting beriman ya begitu ya. Betul. Yang penting Tidak berzina beriman. dalam keadaan beriman gitu, Jod. Itu konteksnya buat orang-orang yang berbuat dosa lalu bertobat, bro. Di situ Lu dikatakan ngerti gak sih tadi? tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman itu. Coba jelasin dulu itu gimana? Itu konteksnya bukan itu, bro. Justru itu dikatakan tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi Coba jangan kamu jelasin. bilang itu sepotong-sepotong. Coba jelasin maksud dengan pengertian berzina dalam keadaan beriman itu gimana maksudnya? Silakan. Jelasin dulu. Tiap Tadi kan udah malam. ketahuan, udah jelas itu Abang Iya, bertobat. pulang. kamu jelasin dulu. Berzina dalam keadaan beriman itu maksudnya gimana? Endut-endutan, enjut-enjutan. Iya, kalau menurut lu gimana coba itu? Menurut artian lu coba gue pengen tahu. Kamu yang bikin gitu kok, kan itu hadismu. Gimana? Itu bukan hadis kami. Kami nggak ada urusan dengan itu. Kan bukumu bilang, tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Nah, tolong jelasin saya maksudnya gimana itu? Benat Petra nyanyi aja deh. Tiap Tafadol, Ustadz Gotun. malam abang jarang Apa? pulang. Astaga. Tadi udah dijelasin, lu masih Hobinya. Jelasin aja, jelasin. Maksudnya jelasin. gimana itu? Bukan. Berzina sambil beriman itu gimana maksudnya coba? Astagfirullah. Iya, misalkan lagi beriman. Apakah berzina sambil mengimani bahwa dia sedang Gotun adalah beriman. gitu gimana? Sebentar, dia kan sedang beriman, tiba-tiba melakukan kesalahan. Nah, akhirnya dia bertobat, begitu loh, bro. Mana itu? Itu nggak nyambung, bro. kayaknya? Kalau kayak gitu penjelasanmu. Kok nggak nyambung? Enggak berzina Ini kan namanya. yang ditanya yang di awal dulu, tidaklah berzina orang yang berzina dengan berzina dalam keadaan beriman. Itu dulu yang dibahas. Iya, dia dalam keadaan beriman. Nah, Mana lalu itu? dia Gimana maksudnya berzina, berzina? berbuat dosa. Nah, akhirnya dia bertaubat. Kan udah jelas di situ. Jadi itu tidak dianggap berzina. Ya diampuni lah, gitulah. Berarti tidak berzina dia namanya. Ya tetap berzina, cuman diampuni dosanya kan karena dia bertobat. Tapi tulisannya tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Gimana sih? Aduh, Nggak ngerti nih orang dari tadi dijelasin capek gua. Enggak ngerti. Kamu jelasin, bro. ngerti dong. Coba kamu jelasin. Penggal-penggal kata aja baru diartikan. Coba Tadi tuh gua jelasin. Kalau kamu oke nggak usah berzina lah, mungkin agak sensitif. Gini aja. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya gimana itu? Iya, tadi kan lu bilang berzina dalam keadaan beriman. Nah, Mencuri. ya sama aja kan mencuri Mencuri dalam sama keadaan beriman itu benar. sama Karena zina. mencuri dalam keadaan beriman itu maksudnya bagaimana? Tadi udah dijelasin berzina dan mencuri itu sama berbuat dosa kan dalam Iya. keadaan beriman. Nah, di situ dia Dalam berbuat keadaan dosa. Nah, selanjutnya dia bertaubat. Ya kan? Akan ada narasi bertaubat tadi. Sebelum akhirnya. bertobat gimana? Sebelum bertobat gimana dia? Ya memang betul mereka melakukan kesalahan. Sambil beriman. Ya pada saat beriman dia melakukan kesalahan, berbuat dosa, lalu dia minta ampun, bertaubat. Oh, jadi itu tidak dianggap berzina ya? Ya diampuni lah. Kalau Lanjutlah kalau gitu. Laksanakan. Kalau aku pakai analogi analogimu bahwa setelah berzina, katakanlah tadi kalimat yang membingungkan itu adalah kamu simpulkan berzina terus habis itu boleh bertobat. Artinya justru ini lebih parah hadisnya. Artinya muslim itu bebas melakukan dosa, habis itu tobat. Habis itu melakukan dosa lagi, tobat lagi. Lah bukan Melakukan gitu, lagi, bro. Kalau gua komparasi Ini sama kalau ajaran lu saya juga pakai sama. tafsirmu yang sesimpel itu, Nah, berarti sekarang gua seperti komparasi itu. sama ajaran lu juga ya bisa ya. Yesus nebus dosa. God, gini God. Jangan komparasi Jadi dulu. Lah, iya enggak, sama gini. aja dong. Oke, baiklah, gini God. Berarti kalau jangan. kalau bertobat diampuni. Yesus nebus dosa. Nah, lu juga Nggak, bisa God. tuh berbuat dosa God. lagi tuh karena dosa Kalau- lu udah ditebus semua sama Ya, Yesus. gini God. Kalau Betul nggak? bertobat diampuni. Kalau bertobat diampuni. Diampuni lah. Oh, coba buka Al-Azab ayat anu. Iya, buka silakan, ayo buka. Oke, boleh. Silakan. Ayo. Surat At-Tahrim ayat Enggak, 8. gua nggak ada device, gua cuma satu, bro. At-Tahrim 8 coba. Lu buka aja kalau emang lu bawa literasi. Ayo Saya bawa. bukan hostnya kok.
Lah. Tahrim 8-nya. Tahrim 8 bang. Bang. Ini. Nah, ini. Ini. Nah, iya, silakan. Bang. Orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Nah, Mudah-mudahan itu apa? Mudah-mudahan itu apa? Mudah-mudahan itu apa, God? Nah, itulah di Islam. Ya, siapa yang ngomong mudah-mudahan itu? Iya, ya lu itu gimana coba bacanya? Saya ulangin ya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang Nah, semurni-murninya. itu perkataan siapa? Ya, makanya saya nanya, itu perkataan siapa? Itu perkataan manusia. Kalau perkataan Allah ya bertobat kepadaku, aku pasti akan mengampuni. Nah, iya. Makanya Ya, Quran itu bukan perkataan Allah, nggak ada satupun perkataan Allah di dalam Quran. Lah, ya. Ya. Mudah-mudahan di situ siapa, God? Yang ngomong mudah-mudahan, God? Kena jebak. Kok kena jebak? God, yang ngomong mudah-mudahan siapa, God? Iya, lu itu coba habisin. God, yang ngomong mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni siapa, God? Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni itu omongan siapa? Iya, Muhammad kan itu. Berarti Quran perkataan Muhammad. Iya, lu jelasin dulu itu, wahai Ya, udah, orang-orang udah. yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Nah, jelaskan. Mudah-mudahan. Nah, terus Tuhan kamu akan menghapus kesalahan dan memasukkan apa tuh? Kamu ke dalam surga Ya, siapa yang ngomong itu? Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahanmu dan memasukkan surga, itu siapa yang ngomong? Iya, itu kan Muhammad jelas. Quran perkataan siapa? Lah itu kan dari Tuhan itu. Bingung. Enggak bingung lah. Ya udah, God, tidur aja, God, kamu, God. Enggak Tidur, God, bingung, tidur. bro. Tidur dulu kamu, God, tidur, God. Miau. Itu kan berfirman, Allah berfirman, bro. Naik Ustadz aja lah yang naik, kasihan Islam. Ya, iya, Bang. Kayaknya nggak ada ilmu dia, Bang. Suruh istirahat dulu aja dia, Bang. 3 kali susah ini diajakin bahasa Indonesia loh kita. Iya, bahasa Indonesia yang sederhana ya. Memang Padahal. memang Apalagi ya Amsal tadi ya. memang butuh pinter dulu untuk murtad itu. Kalau yang kayak Gotun begini nih awet, karena awet dengan ketidaktahuan berpikir Enggak gitu, ya. Mat. Lu aja Ketidakmampuan. runyam, konsep Tuhan lu aja runyam, gimana, Mat, lu? Punya apa sih? Ngomong apa, bro? Gini aja, God. Gini, God, ya. Apa? Di dalam Al-Quran itu ada satu Enggak, ayat. sekarang gua nanya, begini. ya. Sekarang gua Janganlah kamu Tuh. mengatakan sesuatu Gua dulu yang gua nanya kamu dong, gantian. tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu udah jelas loh, God, dalam Quran bilang gitu. Jangan kamu mengatakan sesuatu, makasih ya ngasih, yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Jadi dilarang lo kamu ngomentar sesuatu yang kamu nggak tahu, itu dilarang. Lalu Pertanyaan saya sama kamu. Sebentar mulu dari tadi nggak Gini, beres-beres. sebentar. Pertanyaan saya sama kamu, kira-kira ayat itu kamu patuhi nggak? Sebentar mulu lu nggak beres-beres dari tadi. Lu mulu gua ngomong mau nanya aja nggak. Apa aja? Itu ayat itu kamu patuhi nggak? Kan gua mau nanya. Enggak, sebentar dulu kamu jawab dulu itu. Kamu patuhi nggak ayat itu? Atau kamu mau patuh nggak terhadap ayat itu? Ayat Quran itu? Ya Mau nggak patuh lah. kamu patuh? Oke, Patuh baik. dong, Muhammad patuh nggak? patuh Oke, dong. Muhammad patuh nggak dengan ayat itu? Patuh dong. Yakin Muhammad patuh dengan ayat itu? Patuh, setiap ayatnya pasti patuh ya, ayatnya Baik, Al-Quran. baik. Oke, Muhammad bilang kiamat terjadi hari Jumat. Betul nggak? Betul? Kata siapa dia? Ya kan namanya juga punya mukjizat. Nabi Muhammad itu kena mukjizat. Bukan, pertanyaan saya kata siapa Muhammad kalau kiamat itu akan terjadi hari Jumat? Ya kata Muhammad. Loh,
Kan udah dibilang dalam Quran, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Di dalam Quran dikatakan pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah pada sisi Allah. Jadi kalau Muhammad tidak tahu, terus sekarang yang punya pengetahuan tentang hari kiamat siapa? Allah atau Muhammad? Ya Allah. Muhammad tahu nggak? Ya namanya hambanya, ininya apa namanya yang dimuliakan Allah kan pasti dikasih tahu lah. Mana dikasih tahunya? Coba tunjukin. Mana dikasih tahu kalau kiamat itu akan terjadi hari Jumat? Coba buka hadisnya. Ya lu buka aja coba. God. Aduh, God. Mendingan kamu tidur lah, God lah. Atau yang mudah aja lah, God. Kamu tahu nggak? Ini saya ulang-ulang. Mohon maaf teman-teman semua. Kamu tahu nggak cerita bahwa Muhammad pernah ke Madinah, dia ketemu dengan petani kurma, terus dia ngomong sama petani kurma itu, terus dituruti sama petani kurma itu. Tahu nggak kamu akibat ngikutin perkataan Muhammad apa? Tahu nggak? Gagal panen itu petani kurma itu, gara-gara ngikutin perkataan Muhammad. Lu banyak nanya, gua mau nanya. Nah, giliran gua mereka nanya. gagal panen, Muhammad Sekarang ngomong gantian itu dong. hanya pendapat pribadi. Pertanyaan saya, Aduh, males gua. apa Muhammad tidak baca ayat Quran yang mengatakan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Ini monoton nih, aduh. Kayaknya berat Gotun. Udah deh. Lu Itu ada yang teriak katanya Juma di bawah pengen naik, itu siapa itu? Waduh, Zuma naik ke sini mau ngomong apa?